Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru di MTK Channel. Kali ini kami akan mencoba memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan cara pengisian SKP Guru di e-Kinerja tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa Bapak Ibu menekan tombol subscribe, like, dan membunyikan tanda loncengnya, agar nantinya ketika kami mengupdate informasi, nanti Bapak Ibu akan menerima pemberitahuannya. Dan dukungan Bapak Ibu sangat berarti bagi perkembangan channel kami ini. Kami doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki, dan berbahagia. Langkah pertama, kita mulai saja dari awal. Ini kita close dulu. Kita tulis e-Kinerja. Enter. Nah, kita ambil yang ini Bapak Ibu ya. Yang e-Kinerja dari bkn.go.id. Nah, ini adalah tampilan awal dari e-Kinerja. Nah, di sini tertulis silahkan login dengan user MySAPK. Kita login. Username-nya adalah NIP kita Bapak Ibu. Dan passwordnya adalah sama dengan password MySAPK. Kita masuk atau sigin. Nah, inilah Bapak Ibu tampilan utama dari e-Kinerja. Di sebelah kiri di sini ada tertulis buku panduan. Nah, ini bisa Bapak Ibu download. Kemudian menunya ada profil, ada SKP, ada tim kerja, dan ada dashboard. Nah, langkah pertama kita cek dulu profil kita Bapak Ibu. Nah, di dalam profil ini memuat beberapa item. Di antaranya adalah data pribadi, ada data atasan, list pegawai 1 unit kerja, dan list pegawai bawahan. Sekiranya Bapak Ibu adalah kepala sekolah, berarti list pegawai bawahannya ada. Dan klaim pimpinan unit kerja. Nah, ini gunanya adalah ketika di list pegawai ini, Bapak Ibu yang kepala sekolah, nah tulisannya di sini tidak ada pimpinannya. Berarti bisa klaim pimpinan unit kerja. Baiklah, kita mulai dari data pribadi. Kita cek dulu apakah data kita sudah sesuai atau bagaimana. Kita lihat instansinya, nama, gelar, kemudian unit kerja kita. Nah, di sini tertulis ini. Unit kerja dan unit kerja atasan. Nah, itu. Setelah data ini benar, berarti kita masuk ke SKP. Nah, ini adalah tampilannya. Langkah pertama adalah kita di sebelah kiri, di sini ada yang tombol warna biru, tambah periode SKP. Nah, tambah periode SKP. Kita masukkan Bapak Ibu periode awalnya. Kita ambil mulai dari tanggal 1 Januari. Ya, tanggal 1 Januari 2023. Kemudian periode akhirnya adalah tanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini ada pendekatan. Kita klik, ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita ambil yang kuantitatif terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah,
Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Ada periode 1 Januari sampai 31 Desember. Pendekatannya kuantitatif, unit kerja sekolah kita. Kemudian statusnya masih draft. Ini yang warna hijau ini Bapak Ibu, statusnya masih draft. Nah, di sini jenis pegawai, ada pegawai. Nah, di sini ada beberapa item. Ada yang detail SKP, matrik peran hasil, SKP bawahan sekiranya Bapak Ibu sebagai pimpinan. Dan juga penilaian. Nah, di sini yang warna oranye Bapak Ibu, ini ada tombol edit. Ini edit dan ini hapus. Apa gunanya tombol edit ini Bapak Ibu? Sekiranya mungkin periodenya salah bagi kita untuk membuatnya di sini. Yang tadi, berarti ini bisa kita edit. Nah, sebagai contoh ini. Nah, bisa kita edit kembali. Nah, ini kita close saja. Berarti karena ini sudah benar. Nah, sekarang kita masuk ke detail SKP. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita cek kembali. Di sini ada pegawai yang dinilai. Nah, dan ini adalah pejabat penilai kinerja. Nah, ini kebetulan kami adalah guru untuk guru SD. Nah, berarti kita lihat di sini sudah sesuai data kita atau belum. Kalau memang belum sesuai, maka kita klik di sini yang ada oranye muat ulang. Dan jika pejabat penilai kinerjanya adalah kepala sekolah kita, berarti jawabannya ini sudah benar. Nah, mungkin ada juga temuan bahwasanya di pejabat penilai kinerja ini adalah kepala dinas. Nah, berarti ada kekeliruan. Artinya kita harus konfirmasi dulu bahwasanya kalau untuk guru, maka pejabat penilai kinerjanya adalah kepala sekolah. Sementara kalau kepala sekolah, maka pejabat penilai kinerjanya adalah kepala dinas. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang guru, pejabat penilai kinerjanya di sini adalah kepala dinas. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kan belum masuk lagi. Nah, ini rencana hasil kerja pimpinan yang akan diintervensi. Nah, ini ada utama, ada tambahan. Nah, dan ini masih banyak ke bawah, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membuat RHK-nya. Nah, langkah pertama kita klik tombol tambah RHK. Di sini ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Berarti kita klik. Nah, ini adalah beberapa contoh RHK dari kepala sekolah. Karena kita sebagai guru, berarti yang akan diintervensi adalah RHK dari kepala sekolah. Kita ambil aja satu, misalnya yang ini. Terisinya setiap rombongan belajar di sekolah. Kemudian kita ambil jenis RHK-nya utama. Dan rencana hasil kerjanya kita buat. Kita buat rencana hasil kerja. Misalnya boleh juga kita ambil dari SKP kita tahun kemarin, tahun 2022 boleh. Atau kita buat baru juga boleh. Misalnya kita ambil aja RHK-nya, kita kopikan aja ini. SKP saya pada tahun 2002. Melaksanakan PPDB sesuai dengan ketentuan zonasi di wilayah kerja. Nah, ini kita pastikan di sini. Melaksanakan PPDB sesuai dengan ketentuan zonasi di wilayah kerja. Setelah RHK-nya kita buat, kita klik OK. Ini sebelah bawah ini, ada OK. Nah, coba kita cek dulu. Nah, ini sudah masuk RHK pimpinan yang kita intervensi. Kemudian ini RHK kita. Nah, langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Berarti kita di sini menambahkan indikator.
di sini ada tambah indikator. Kita klik yang warna hijau ini. Nah, di sini ada aspek. Aspeknya kita pilih. Di sini ada 4, kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Berarti kita pilih kuantitas. Indikator ini bisa kita ambil dari indikator kita yang tahun lalu atau kita buat sendiri yang untuk saat ini. Kita tulis saja indikatornya, terlaksananya PPDB sesuai dengan juknis dan regulasi misalnya. Nah, targetnya bagaimana Bapak Ibu? Targetnya bisa kita buat satu laporan. Lalu kita klik OK. Di sini ada OK. Nah, ini sudah masuk satu RHK yang kita intervensi dari kepala sekolah. Nah, sudah di sini ada nomor, kepemimpinan dan intervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja, dan target tahunan. Ini baru satu. Nah, langkah selanjutnya, coba kita tambah RHK kembali. Nah, di sini pergi ke atas, ada di tombolnya tambah RHK. Kita tambah RHK kembali. Rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nah, coba kita pilih RHK kepala sekolah yang akan kita intervensi. Misalnya di sini kan banyak nih RHK dari kepala sekolah. Berarti kita ambil aja ini. Misalnya tidak adanya siswa yang putus sekolah di zonasi sekolah misalnya. Nah, jenis RHK-nya apa? Jenis RHK-nya adalah utama. Kemudian RHK-nya adalah misalnya mendata siswa. Mendata siswa di kelas yang rawan putus sekolah. Nah, setelah selesai kita buat RHK-nya, kita klik OK. Nah, kita kembali ke sini. Nih, berarti langkah selanjutnya adalah kita menambahkan indikatornya. Kita klik tambah indikator, aspek, ada aspek kuantitas, kita pilih kuantitas. Indikator, misalnya apa indikator dari RHK yang kita buat tadi? Misalnya terdatanya siswa rawan putus sekolah. Targetnya kita buat 100%. Nah, target ini bisa 1 laporan atau 2 laporan, 100%, 90%, ini tergantung dari kitanya masing-masing. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada 2 contoh dari RHK kepala sekolah yang akan kita intervensi. Nah, selanjutnya kita mencoba kembali satu buah RHK lagi. Kita tambah RHK. Kemudian rencana hasil kerja atasan yang akan kita intervensi. Nah, kita klik kembali. Dan di sini kita pilih sesuai dengan RHK yang akan kita buat. Nah, yang ketiga yaitu misalnya, nah ini kita ambil. Tersedianya pojok baca yang mendukung kegiatan literasi di sekolah. Jenis RHK-nya utama. Nah, RHK-nya kita buat saja membuat pojok baca di setiap kelas. Membuat pojok baca di setiap kelas. Lalu kita klik, nah OK.
Nah, lalu langkah kita selanjutnya adalah menambahkan indikator. Nah, coba kita tambah indikator. Aspek, kita ambil kuantitas. Indikator misalnya termanfaatkannya pojok baca sebagai sarana literasi di setiap kelas. Targetnya kita buat 1 laporan. Nah, nanti untuk pojok baca ini ada dalam bentuk laporannya. Ada bukunya, mana foto pojok bacanya, seperti itu. Kita klik OK. Nah, ini ada sudah 3 buah contoh RHK guru yang kita ambil dari intervensi dari RHK kepala sekolah. Dan silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk menambah RHK yang akan diintervensi dari kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol edit. Nah, di sini ada yang oranye, ini tombol edit, ini ada tombol hapus. Misalnya tombol edit ini, misalnya ada di kata-kata di sini yang salah. Misalnya coba kita klik edit. Nah, misalnya ada kata-katanya yang salah atau yang kurang sesuai dengan yang kita inginkan, berarti kita bisa mengeditnya. Nanti kita edit di sini, lalu kita klik OK. Cuman karena ini sudah betul, kita close saja. Begitupun dengan tombol hapus ini, Bapak Ibu. Jadi tombol hapus ini yaitu menghapus RHK yang sudah kita buat. Kita contohkan saja, ini kita hapus, misalnya kita hapus yang nomor 3 misalnya. Nah, apakah Anda yakin ini hapus RHK ini? Nah, misalnya kalau kita OK. Nah, ini tinggal 2 RHK lagi. Berarti seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita edit dan bisa kita hapus sesuai dengan keinginan kita. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah RHK selesai kita buat, berarti kita ajukan SKP yang sudah kita buat ini. Nah, lihat di tombol di sini ada ajukan SKP, berarti kita klik ini. Cuman kita pastikan dulu sebelum kita ajukan SKP, kita pastikan RHK yang sudah kita buat sudah sesuai dan bisa kita untuk membuat laporannya. Nah, setelah kita ajukan, nanti kepala sekolah atau pimpinan kita ini akan menyetujui SKP yang kita buat. Apakah ada semacam revisi atau bagaimana? Nah, jika sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka status SKP dari draft ini akan berubah menjadi persetujuan. Nah, tapi bisa juga kita melihat atau mencetak hasil RHK yang sudah kita buat. Bisa kita klik di tombol cetak. Ini ada di sini tombol cetak. Coba kita klik cetak. Kita OK kan saja. Nah, ini Bapak Ibu, RHK yang sudah kita buat tadi. Nah, ini masih 2. Karena kita membuatnya 2 tadi. Ada 3, kemudian kita hapus 1, berarti ini 2. Berarti nanti sekiranya ada 7 atau 8 buah RHK nanti akan muncul di sini. Nah, ini kita close saja. Kita close. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Setelah SKP kita ini disetujui oleh kepala sekolah, nanti langkah selanjutnya guru akan membuat rencana aksi, kemudian membuat bukti dukung dan juga feedback. Nah, nanti bukti dukung misalnya seperti laporan ini, nanti bukti dukungnya seperti apa. Nah, ini karena kita sekarang sistemnya online, maka bukti dukungnya juga kita laporkan secara online.
yaitu melalui Google Drive nanti. Dan insya Allah nanti kami akan mencoba membuat panduan bagaimana cara membuat rencana aksi dan juga cara membuat laporan atau bukti dukung yang sudah kita buat ini. Nah, sekian saja dari kami Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan buat di kolom komentar. Mudah-mudahan panduan tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.